sahabat bungaku kembali bertemu. Tentu kalian sehat dan penuh sukacita. Itu yang penting ya. Hari-hari ini dalam menghadapi masa-masa yang berat, pandemi dan semua dampak-dampaknya, tentu dibutuhkan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang nilainya tidak bisa dibayar dengan apapun. Karena itu ketika kita bersama-sama merangkai bunga, mari kita ciptakan kesukacitaan di rumah kita, juga bagi orang-orang yang kita kasihi melalui karya-karya kita. Saat ini saya mau bersama dengan kalian merangkai bunga dengan bunga yang ada yang saya miliki. Saya mempunyai kala lili ya. Kala lili ini tentu kalian tahu ya, adalah bunga yang bertangkai lembut sekali. Nah, ketika kita tancapkan, tentu dia membutuhkan alat bantu. Di sini saya membuat alat bantu dari bambu yang saya lilit dengan selotip supaya saya bisa menancapkan bunga ini eh, baik ya, karena bunga ini membutuhkan air. Kalau airnya tidak ada, maka dia akan kering ya. Tapi kalau airnya baik, terserap, maka bunga ini bisa bertahan lama. Bunga ini bisa bertahan kira-kira 1 minggu kalau kita terus menyiram dengan baik ya. Nah, saya merangkai bunga tangkai pertama di bagian belakang sisi yang lebih cenderung ke satu sisi ya, di bagian belakang ini ya. Ya, nah saya tambahkan di sebelahnya, jadi ada dua. Ya, di bagian depan saya menambahkan depan dari rangkaian ini ya, bukan depan di sini ya, di depan tiang tangkai yang sudah saya rangkai sebelumnya. Ya, jadi ada 3 ya, sahabat bungaku ya. Ini kelihatannya terlalu jauh, saya geser. Nah, setelah saya menancapkan tangkai-tangkai ini, kembali saya menutup busa-busa tempat saya merangkai dulu. Di sini saya punya daun andong hijau yang saya bulatkan ya. Saya hanya membulatkan saja, dan ini sudah saya tajamkan ya, menusukkan di bagian belakang. Jadi saya mulai menusuk di bagian samping. Ini bagus ya. Saya tidak memotongnya. Ya, saya membuat bervariasi ya. Ada yang saya bulatkan, tetapi ada yang saya biarkan memanjang. Ya, hampir searah dengan kala lili yang saya sudah tancapkan di atas. Ya, saya yang bulatnya saya buat di atas ya. Jadi dia ke arah satu sisi yang sama. Nah, selanjutnya saya mencoba menutup busa tempat saya merangkai dulu ya. Ya, dimanapun kalian merangkai dalam bentuk apapun, standing bahkan sama sekali yang besar, termasuk pelaminan, dekorasi-dekorasi besar, ini diingat ya, busa tempat kita merangkai tidak boleh terlihat.
karena rangkaian kita akan menjadi rangkaian yang jelek, ya. Jelek dan gagal. Kalau ujian itu nilainya jelek sekali, bahkan ada penguji yang tidak mau menilai lagi karena ini dasar sekali ya. Busa tempat merangkai itu tidak boleh terlihat. Jadi ini dibiasakan ya, ketika kalian sudah mendapatkan bentuk dari rangkaian, tutup dulu rangkaiannya. Maaf, tutup dulu busanya supaya tidak lupa nanti waktu sudah jadi, tidak susah lagi kita menutupnya ya. Jadi sekeliling rangkaian harus tertutup busa yang tempat kita merangkai. Nah sekarang sahabat bungaku, tempat kita merangkai busanya sudah tidak terlihat. Nah kita baru mulai melanjutkan rangkaian kita. Nah saya melihat tadi kan saya mau membuat ke satu arah ya. Saya menambahkan beberapa daun. Ya. Saya tetap memakai daun yang sama, tetapi saya membentuknya besar dan panjang pendeknya seperti apa yang saya inginkan. Ya, saya ingin menambahkan daun yang sama di bagian ya, agar kelihatannya, jadi karena ini kan besar, jadi kalaupun saya membuat daun yang luas di bawah itu tidak akan mengganggu, itu justru sebagai penampang ya. Maaf, mungkin saya perlu digeser, saya rapikan dulu. Kita bersihkan tempat kita merangkai. Nah sekarang kita tutup di bagian tengah dari rangkaian kita agar busa yang bagian tengah juga tidak terlihat. Di antara tangkai-tangkai kala lili kita, ini kita pendekkan saja. Nah sahabat bungaku, ini sudah jadi untuk kerangka dari rangkaian kita. Sekarang kita menyiapkan bunga-bunga yang akan kita rangkai. Nah di sini saya ingin membuat satu fokus bunga besar. Saya mempunyai bunga hortensia. Ya, ini hortensia lokal ya. Jadi kalau ada orang mengatakan hortensia itu import, sekarang yang lokal juga sudah cukup bagus ya. Warnanya juga sudah sangat bervariasi. Nah, saya ingin membuat bunga hortensia di bagian bawah ya, dari rangkaian. Nah di samping bunga-bunga hortensia, saya mulai menambahkan beberapa bunga snapdragon yang bertangkai panjang. Tangkainya kita buat sengaja keluar ya, menjauh dari tangkai kala lili yang kita punya ya, supaya rangkaian kita akan kelihatan berirama sekali ya. Nah tidak perlu takut sahabat bungaku untuk membuat gerak-gerak seperti ini, asal ingat ya, bentuknya itu akan terlihat jelas ketika rangkaian selesai. Jadi tidak asal wah ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kita juga harus memperhitungkan komposisi, proporsi yang benar. Ya, nah
Tapi semua ini bisa kita lakukan kalau kita terus berlatih. Nah, ini dari sisi yang satu lagi, kita juga bisa menambahkan tangkai kala lili yang tidak terlalu panjang, ya, yang hampir sama seperti uh, daun yang sudah ada sebelumnya. Ya, kelihatan ya sahabat bungaku ya. Dan saya mau menambahkan satu gerak lagi di bagian depan dengan tangkai kala lili juga. Oh maaf, dengan tangkai snapdragon ya. Ya, ya, kuntum-kuntum yang kurang baik kita bersihkan. Ya, biasanya kala lili kalau kita tidak hati-hati, dia sangat peka ya terhadap goncangan-goncangan. Bunga ini bunga yang lembut sekali. Nah, kelihatan ya ada 3 uh, grup yang kita buat. Ya, satu di bagian samping, kita buat ke atas sedikit ya. Ini lebih baik ke atas supaya grupnya kelihatan. Ya, ada tiga ya, 1, 2, 3. Nah, ini sebenarnya sudah seperti fokus dalam rangkaian kita ya, Indah sekali ya. Ada 3. Ya, ini ke bawah sedikit. Nah, ada bunga kala lili yang besar dan 3 kelompok snapdragon. Nah, sekarang saya tinggal saya ingin membuat satu bunga fokus. Saya buat lili. Bunga lili ini wangi sekali ya. Terlalu tinggi. Saya butuh yang rendah saja. Ya, hampir sejajar dengan bunga hortensia yang kita miliki. Nah, peletakannya harus tepat ya, karena arahan bunga itu juga menentukan keindahan dari rangkaian kita ya. Jadi hadapan dari bunga tersebut juga kita harus perhatikan.
Ya, ini saya mundurkan sedikit. Nah, sahabat bungaku, kita melihat ada 3 lili stargazer yang di bawah, yang besar ya jadinya, karena memang rangkaian kita ini adalah rangkaian besar. Sekarang kita tinggal menutup wadah kita dengan bunga-bunga halus. Ya, saya akan membuat dari bunga-bunga peacock ungu. Peacock ungu yang saya rangkai tidak terlalu panjang agar rangkaian kita tidak berubah bentuk ya. Saya merangkainya pendek saja. Dan diantara bunga-bunga yang sudah ada. Nah, sahabat bungaku, kita boleh terus berlatih. Saya juga selalu, walaupun saya sudah merangkai bunga puluhan tahun, tapi saya terus juga belajar sama seperti kalian. Nah, karena ini adalah keterampilannya, keterampilan itu harus kita uh, latih terus, tidak boleh uh, tidak kita latih, nanti dia akan susah ya, sama dengan seperti kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Karena kalau kita terus merangkai dengan baik, maka kita akan terbiasa dengan rangkaian-rangkaian yang bervariasi. Nah, saya mencoba membuat bunga-bunga halus di bagian belakang. Kalau saya buat di bagian belakang, itu akan menjadi bayangan bagi bunga-bunga di bagian depan. Walaupun dia di bagian belakang, tetapi penting juga kita perhatikan. Nah, mari kita perhatikan apakah ada tempat-tempat yang masih sangat kosong, terutama busa-busanya. Saya mencoba menggeser rangkaian kita agar terlihat baik ya. Nah, saya melihat cukup. Nah, sahabat bungaku, rangkaian-rangkaian besar seperti ini bisa kita buat untuk dekorasi-dekorasi ruang, di mana kita harus mendekor tempat-tempat meja atau di antara ruangan-ruangan besar. Nah, silakan kalian membuat berbagai macam bentuk rangkaian. Ini adalah saya mengambilnya dari rangkaian dasarnya tadi, gerak dari bulan sabit ya, yang saya kembangkan. Sahabat bungaku, mari terus berlatih, tentu dengan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat untuk kita bisa selalu sehat. Salam bunga, sampai bertemu.